is nice, right? Mix channel studio together. 我去搞架。 What? And it's right to you. Everything okay? 喂呀，记住了，Bulgaria Indonesia。 You know, it's nice, but I can't do anything. Bukan biasa orang biasa. Together. 有这这条是小子啊，计划给吹。 Yes, yes. It's nice, dude. It's berat. Kok kita nggak ngomong Indonesia ya? Oh iya ya. Lupa cuy. Menurut lo kita kemarin lawan Bulgaria kalah itu bohongan kan? Tenang aja, misi belum selesai. Tuh, misi kita belum selesai. Timnas kita pasti bisa menang lagi. Wah, saya yakin kalau kita kemarin menang, Bulgaria menang, terus siapa yang kalah? Wasit. Oh, Nggak ada yang kalah, bro. ya juga ya. Tapi menurut gua salah satu strategi ampuh supaya bayangin bro, kalau kita menang, rasa-rasanya nggak ada lagi negara-negara adik kuasa yang mau main bola sama kita. Oh, jadi ini sebuah misi agar negara-negara lain mau Betul. melawan kita. Betul. Nggak nyangka kan lo? Enggak. Udah minum Aibon belum? Aibon bukan diminum, Apa itu? dimakan. Oh iya. Ya dari strategi kita kalah dari Bulgaria. Dan yang gua dapat info dari agen rahasia yang dulunya agen bis, Ya. Ayo anak-anak, sudah waktunya minum obat yuk. 完就走啊！ Iya, sudah dijemput itu di depan. Belum minum obat kan? Minum obat dulu, yo. Udah, yo minum obat yuk. Yo minum obat, minum. Ya minum yo. Ayo minum. 记住 Yo minum yo. 记掌握啊！ Minum. Aduh, ya minum obat ya. Ya. Sangat ciamik sekali pertandingan kemarin bro Willy. Oh, Lo apa kabar? baik dong. Udah 3 pekan lo nggak ada 3 pekan info. ya? Iya, Dua kemana episode aja? ya, 2 episode ya. 2 episode Iya. lo nggak Kemarin jadi ceritanya gue dihubungin tuh kan sama sama Kang Herman. Sama Kang Herman kan. sama Kang Herman. Serius sih bro? Iya. Kenapa? Oh. Kenapa? Will, Hmm? di mana sih Re? Kata dia kan. Wis, merene baik kata dia kan. Bantu-bantu kita nanganin timnas. Nah kan, berangkatlah akhirnya gua, ya kan. Iya, iya. Nemuin Kang Herman. Tahu Kang Herman kan? Tahu. Yang Kang Boro itu, Kang Buah itu. Gua kira udah sembuh, rupanya lu belum sembuh juga. Ya. Tapi gua kemarin nonton langsung loh, Bro. Apa itu? Waktu pertandingan Indonesia kemarin. Oh, Ya. pertandingan Indonesia lawan Lawan. Bulgaria ya? Enggak. Gua nonton yang lawan Nevis itu. Oh, Saint Kitts and Nevis. Iya, keren ya. Ya walaupun stadion nggak penuh ya, Hmm. yang kapasitas sekitar 70 sampai 80 ribu kan Ah, kemarin ya. waktu gua nonton itu penonton 26 ribuan. Oh, kapasitas yang datang, Yang datang. nonton Iya, acara iya, ya. Iya, tapi itu pun udah menurut gua antusiasnya udah luar biasa. Luar biasa ya, keren ya. Dan Bullshit rata-rata yang gua ajak ngobrol, Hmm. mereka penasaran gitu loh, pengen tahu racikannya si John Hartman. itu seperti ya. apa. Tapi ternyata gila ya. Iya. Gua sih kali ini timnas Indonesia kita sangat beruntung punya atau mendapatkan pelatih seperti karakteristiknya John Hartman. Iya. Karena dia bisa membuat racikan yang kita sendiri, gue sendiri sebagai penikmat bola itu melihat ini something new bro. Iya. Satu hal yang baru yang dibangun, dibuat, diracik oleh John Hartman. Terbukti dari pertandingan Betul. Saint Kitts and Nevis kita menang 4-0 dan
Terakhir walaupun kita kalah sama Bulgaria, menurut gue itu bukan kekalahan secara teknis. Iya betul. Jadi Betul nggak? Betul banget. Jadi banyak yang komen juga ya kan, yang nonton pertandingan secara langsung atau pengamat itu mereka sampai bingung. Begitu cairnya, begitu dinamis, fleksibelnya. Gila ya. Pemain-pemain kita di lapangan gitu. Iya, sampai bingung ya, mobilitasnya tinggi. Tapi ya memang itu tadi ya, kita ya banyak faktor lah, nanti kita ceritakan beberapa faktor gitu yang menyebabkan kita nggak bisa mencetak gol melawan Bulgaria. Ya wes, kita langsung kulik aja ya. Kemarin pertandingan kita Indonesia terakhir lawan Bulgaria. Ya, akhir pertandingan kita timnas Indonesia melawan Bulgaria. Yang kita tahu gol yang dihasilkan oleh Bulgaria itu kan lewat penalti ya di menit ke-38 oleh pemain sayang banget oleh pemain Bulgaria itu Marin Petkov ya. Menurut lu gimana? Penalti kemarin tuh yes ya, kalau menurut gue memang kalau istilahnya slidingnya kurang bersih ya. Iya kan? Padahal ambilan kaki pertama itu menurut gue itu clear kan? Ya, tapi gerakan tambahannya itu yang membuat pemain Bulgaria jatuh ya kan? Dan sebetulnya masih 50-50 lah, bahkan kalau gua ngeliat persentasinya itu masih di bawah 50% kalau Kevin Dick melakukan pelanggaran. Iya. Akhirnya ya ada protes bahkan memakan waktu sekian menit kan. Sekian menit sudah berjalan. Iya, udah berjalan, akhirnya wasit memutuskan untuk cek VAR ya kan, dan memutuskan. Sangat disayangkan. Sayang banget. Tadinya gue masih punya harapan wah nggak gol nih penaltinya. Iya kan. Emil kepernya kan. Iya. Emil itu jago dia. Biasanya bisa baca arah bola ya. Dari 4 penalti kalau nggak salah dia berhasil menahan 1 tendangan penalti. Ya lumayan lah ya, untuk kelasnya tendangan penalti. Tapi gitu kan tetap sekali lagi yang kita hadapi ini pemain Bulgaria secara ranking kan rankingnya 85 dunia ya kan. Dan kalau kita statistik kayak mana menurut lo? Nah, statistik ya kita sendiri hasil penguasaan pertandingan kemarin penguasaan bola di kita itu Indonesia itu kurang lebih 53%. Bahkan kalau menurut gue bisa lebih. Ya kan? Iya. Bisa mendekati 60% kalau menurut gue sih. Karena kita lihat mengurung ya istilahnya, ngurung banget Bulgaria. Karena sampai gue nggak habis pikir ini Bulgaria sengaja nerapin strategi seperti ini atau gimana gitu. Parkir bus bro. Iya, tapi setelah kita profiling ternyata beliau juga sempat jadi asistennya Mourinho ya. Ya. Jadi DNA-nya Mourinho itu masih pelatihnya si Bulgaria. Iya, pelatih Bulgaria gitu kan. Iya. Jadi memang pakemnya untuk bertahan keren banget berarti. Kalau gue sih menilai pertandingan terakhir kita melawan Bulgaria, ya sekali lagi menurut gue itu kita bukan kalah secara teknis, tapi secara keberuntungan aja. Ya kan, gol yang dihasilkan oleh Bulgaria itu menurut gue ya gift lah. Ya kan? Dewi Fortuna sedang berpihak ke tim Bulgaria. Gitu. Tapi sebagai ini juga ya harus ada evaluasi, tapi tetap karena kita lihat deh penguasaan bola kita unggul, tapi sorry mungkin kreativitas kerasa banget kehilangan, nggak ada Tom Hay. Ya kan? Di tengah kita dengan yang biasanya berani gitu kan, unjuk skill Marcelino gitu kan, yang udah beberapa kali nggak dipanggil juga gitu. Jadi sebenarnya kita harus punya deh pemain-pemain seperti mereka gitu kan, untuk kreator sebagai membackup, memecah kebuntuan. Dan gitu Tom Hay kan juga terkenal punya passing yang yang tepat. Sasar mau long ball atau yang pas ball, menurut gua ya makanya gua bilang ini kita ke depan optimis. Dilatih oleh John Hartman dan berapa ajang yang akan kita hadapi, gua rasa sih kita bakal bisa menang. Kita harus jujur, kita harus kasih apresiasi. Kita harus kasih kredit plus. Bukan kredit plus yang itu ya. Kredit plus yang mana nih? Ya maksudnya penghargaan lah, ya kan. Untuk John Hartman yang bisa memberikan warna yang baru, ya kan. Gue yakin sih mungkin ya mereka juga ketemu juga belum lama kan. Baru 2 pertandingan juga, baru sekian bulan juga. Adaptasi dengan taktik baru, ya kan. Ya tinggal kira-kira
nanti next ke depan gue yakin sih gitu kan. Pasti bisa lebih baik lagi. Keren. Ole udah makin ciamik gue lihat permainnya sekarang. Gue rasa si Ole ini lagi diciptakan atau dikirim sama John Hartman untuk menjadi bukan hanya seorang striker, goal dia getter, bisa, dia bisa ngebangun umpan serangan, ya kan, di tengah yang bisa melihat celah posisi lawan. Cuma memang terakhir kita melawan Bulgaria, peran Ole cukup kenapa? Ya, dia bener banget. Apa ditutup apa? Jadi waktu lawan Stan Nevis ya. Iya. Itu Ole itu kan berperan sebagai membuka ruang kan. Iya. Dan itu diterapkan lagi kemarin lawan Bulgaria. Dia coba membuka ruang, tapi udah ditutup lagi dengan back yang mereka menumpuk tadi itu, low block itu tadi. Betul. Jadi ya nggak bisa buat Sananta atau bisa berkembang ya. Poratmangun bisa berkembang gitu kan, karena alirannya betul. Bisa terlihat dari pertandingan kemarin Indonesia timnas kita melawan Bulgaria, ada 6 tembakan yang tepat sasaran itu ada 1. Ya menurut gua sih satu itu pun sebetulnya bisa dikatakan lebih ya. Kayaknya 2 deh. Kedua ya. Kayaknya yang membentuk ya. Iya. Terus juga ada yang off target atau yang kena mistar itu ada 5, Bro. Oh iya kan? Ada 5. Iya. Yang efektif ya menurut gua, yang tepat sasaran ke gawang Bulgaria. Dan Bulgaria kita lihat kemarin itu menerapkan strategi bertahan, counter attack, serangan balik. Ya. Makanya dia lebih sedikit. Gitu kan, betul. Dan kita juga bisa ngeliat kemarin dengan pola yang mengurung itu kita mungkin karena John Hartman dari Inggris ya. Gue ngeliatnya penguasaan bolanya sih cukup mobile banget gitu kan. Mobile ya. Iya, pindah kiri kanan belakang segala macam. Tapi ya memang itu tadi, Bulgaria menerapkan low block itu yang sulit gitu kan. Itu yang sulit. Pemain-pemain sayap kita untuk maju berkembang, untuk memberikan crossing aja itu sulit banget. Ya. Iya. Betul. Makanya Setuju. kita nggak bisa pungkiri ya, mereka tim Eropa. Mereka hanya mengandalkan counter attack, kayaknya sih nggak dengan peringkat mereka yang 85 sorry, peringkat 85 dengan berhadapan dengan timnas Indonesia, mereka sangat berhitung sekali. Ternyata berarti itu menandakan indikasi bahwa timnas kita ditakuti, sangat diwanti-wanti, bro. Iya, satu sama itu tim yang lebih hebat bahkan. Terus kalau kata gue sih kematangan ya. Tim Bulgaria udah punya istilahnya lebih matang lah ya, mental, terus dalam menerapkan strategi itu walaupun dia tim besar, peringkatnya lebih unggul dibanding kita, tapi mereka nggak malu untuk menerapkan taktik bertahan. Iya, itu mereka mungkin bisa lebih cerdas, bisa dibilang lebih cerdas dalam menerapkan strategi pertandingan gitu kan. Ya, apapun itu hasilnya yang sudah diraih oleh timnas kita, menurut gua ya kita harus tetap berikan support, betul nggak? Iya, pasti support, dong. Dukungan, dan doa terus buat timnas kita dalam menghadapi di setiap pertandingan ke depan. Gua nggak ragu kok dengan kondisi permainan kita sekarang. Ya. Dengan pemain-pemain yang sekarang gitu kan. Walaupun memang harus dievaluasi, bro. Sekali lagi, terutama di penyelesaian akhir. Itu aja. Kita tuh beberapa kali ya pertandingan yang kita hadapi dengan formasi tim yang hari ini ada dari sebelumnya kualifikasi Piala Dunia sampai dengan ini selalu ada kendala di saat penyelesaian. Iya. Itu aja. Betul. Tapi kayaknya nggak elok juga kalau kita sebutnya finishing yang buruk, kayaknya nggak pas deh ya. Nggak buruk. Nggak bagus aja kali. Bukan nggak bagus. Cuma kurang tajam. Kurang tajam. Harus diasah. Nah, harusnya kaki penyerang kita diasah dulu ya kali ya. Iya. Harapannya itu deh. Nanti George Hartman punya harus dikasih treatment gitu. Khusus ya. Gimana nih caranya gitu kan buat penyerang-penyerang kita segala macam. Atau peluang sedikit, penyerang kita langsung bisa. Karena kalau bukannya membandingkan dengan sepak bola maju negara-negara lain,
10 menit pertama strategi yang mereka pakai dan itu nggak bisa untuk menembus pertahanan lawan, otomatis tuh mereka rubah lagi terus gitu kan. Jadi bener-bener nggak pakem dari menit ke-1 sampai menit ke-90 itu aja kayaknya nggak. Jadi harus pinter-pinter membaca situasi. Kan ngeliat tuh dari pinggir lapangan. Wah kayaknya nggak bisa nih lewat sini ngegolin ya kan. Lewat sini. Harus lewat sini. Jalan satunya. Iya. Kalau nggak bisa belakang perumahan. Iya, di pinggir lapangan bola. Iya kan? Atau ngumpul di belakang wasit, ya kan? Nggak kelihatan ya. Masih kemarin ikutin aja belakang, ajak ngobrol gitu. Nah menurut lo, John Hartman kalau dibanding sama pelatih sebelumnya? Sebenarnya nggak elok juga membandingkan. Kenapa? Nggak elok juga membandingkan. Karena yang jelas lebih bagus lah. Nggak bagus pelatih sebelumnya? Enggak. Kalau itu kita nggak bisa. Sebelumnya apa John Hartman menurut lo? Kalau yang sebelumnya kita ketahui bersama lah ya kan, dengan hasil pertandingan, terus dengan karakter dia di pinggir lapangan. Nah itu bro, menurut gua ada satu hal value plus yang dimiliki oleh John Hartman itu sendiri, selain dia juga memiliki strategi cara teknik gimana untuk bisa menguasai pertandingan, dia juga punya seorang motivator kan, bisa memberikan motivasi apa yang menjadi masalah. Dia nggak duduk loh, 245 itu nggak duduk. Tidak duduk, selalu di pinggir lapangan terus memonitor, terus memberikan arahan. Itu kan energi yang menurut gua, energi yang memang harus dipunyai oleh seorang pelatih. Betul, bisa mentranslate apa yang menjadi keinginannya. Iya, itu tadi kata gue mengingatkan lah ya, yang mungkin pemain-pemain kan dengan kondisi di lapangan kan yang nggak bisa melihat secara langsung. Kalau gue salutnya dengan John Hartman kemarin itu tadi selalu memberikan arahan dari pinggir lapangan. Itu oleh jerit-jerit kan, Doni belum katanya. Apa? Makan? Udah makan belum? Oh iya belum makan, kan lagi main. Nanti kalau setelah main baru makan. Keren kan? Keren banget kemarin. Gua ngeliat langsung tuh keren banget, ini bagus nih gitu kan. Motivatornya kan. Tapi kalau menurut lo John Hartman sama Sintayong? Menurut gue sih ya sama-sama keren sih, sama-sama bagus sih menurut gue. Serius sih? Lu bagus. Lu bilang katanya lebih bagus Sintayong. Sintayong bagus, ya kan? Tapi Jonathan bagus juga. Enggak, ya sebenarnya kalau gua nggak tahu kita sejauh mana, kita udah capek tuh ngomongin kemarin kan. Kita move on gitu kan. Kita move on. Kita juga ngomongin Sintayong bagus gitu ya, tapi sampai sekarang belum dapat. Ada yang gua sangat appreciate John Hartman, dia bilang Sintayong sudah menciptakan fondasi untuk pelatihan di Indonesia dan Freeport sudah membukakan jalan. Tinggal saya yang akan membuat Indonesia maju ke depan menjadi lebih baik. Itu yang hebat statementnya. Menurut gua jadi jarang dimiliki oleh seorang pelatih. Dia menghargai. Ya kan? Dia menghargai pelatih-pelatih sebelumnya gitu kan. Gak mudah dari orang seperti itu. Yang besar hati ya. Yang punya jiwa besar gitu kan. Yang punya jiwa besar dan istilahnya ada kan yang nyinyir segala macam. Ini mah betul. Dan juga dia punya statement juga, dia nggak bakalan ada anak emas. Nah, ya kan? Terbukti dari beberapa pemain yang sebelumnya dinyinyirin oleh netizen, itu bisa membuktikan. Beckham Putra. Iya kan? Bermain cemerlang bro. Belum lagi di Aji. Aji pemain timnas. Siapa? Kok gue lupa sih namanya. Yang dia bisa ngelewatin pemain Bulgaria. Doni mungkin pemain sayap. Doni Aji Pamungkas. Donitri. Ganti ya namanya. Donitri Aji Pamungkas. Masih ada Aji Pamungkas. Ya itu kan keren. Ya dia bisa melihat potensi-potensi baik yang pemain abroad atau pemain lokal yang siapa yang sudah siap dan ready dan punya fisik yang bugar yang bisa diturunkan, itu yang dimainkan. Kasih kesempatan bukan memaksakan apa yang menjadi keinginan netizen sendiri. Jadi bisa kita lihat mungkin di FIFA Series ini John Hartman coba membentuk kerangka, dengan menurunkan pemain secara langsung semuanya rata aja.
Enggak, jadi John Hartman itu nggak pilih-pilih pemain gitu Betul, loh. Nggak ada itu yang gua dia anak setuju. emaskan. Sangat Jadi setuju. salah satunya dia menurunkan seluruh pemain yang ada di bangku cadangan juga. Ya. Dia pengen membentuk kerangka yang pas nih gitu kan. Betul. Karena sadar nggak sadar kemarin mungkin kita bisa ngeliat Verdong itu dijadikan pemain tengah loh. Ya. Ya kan? Ya, waktu pertandingan Indonesia lawan Iya. Saint Kitts. Ya, Oh, iya. dan walaupun di plotnya di awal kita lihat line up dia ada di mana gitu, tapi ya begitu cair gitu kan. Ya Romani juga kan nggak main total sebagai penyerang. Terakhir waktu di menit-menit terakhir lawan Bulgaria, Elkan Bagot ditaruh di depan. Iya. Gila. Jadi memang harus seperti itu. Gitu Dia sedang melihat potensi setiap pemain ini bisa dimaksimalkan sejauh mana. Betul, Itu yang betul, luar biasa. betul. Sentuhan John Hartman yang mudah-mudahan ke depan kita bisa menjadi tim yang solid ya. Bentuk karakter terus cara bermainnya Dan satu jadi lagi, bola yang hebat. kita lihat mental pemain kita itu udah keren banget. Mentalnya ya. Terbukti dengan melawan tim Bulgaria aja. Wajah-wajah mereka itu punya apresiasi yang keren gitu kan. Terus yang lucu nggak berarti? Enggak. Lucu kalau menurut gue. Gak ada sekelas Bulgaria bro, Eropa bro. Dan di tahun 94 dia menjadi juara 4 semifinal. Tahun 94 Bulgaria, bayangin menghadapi Indonesia, acting bro. Oh, banyak actingnya. Oh, Nonton kan? iya. Ya sedikit guling-guling sama kayak Bahrain lama-lama. Kata gue, menurut gue ya itulah sepak bola gitu lah. Itulah sepak bola. Ada hal non tenis ya. Kalau acting mah ya kita nggak usah ngomong jauh-jauh. Iya, gitu ya. kan. Mungkin lu masih inget actingnya, bukan acting ya, kejadiannya Materazzi dan Zidane. Oh, Prancis lawan Italia. oh iya kan? sama aja itu ya. Iya, Materazzi-nya kan actingnya dan sampai sekarang Dia itu bisa ngebangun emosinya si Zidane aja bisa. Nah, terus Jadi kesakitan ditanduk segala macam yang pada akhirnya sampai pada orang nyebutnya Italia kena kutukan. Ya jadi loh. Nggak lolos Piala Dunia 3 turnamen berturut-turut. Gila. Sekelas Italia. Iya kan? Dia habis jadi memegang Piala Dunia, jadi juara pada saat itu kan. Terus Habis 3 kali betul-betul Iya. nggak lolos. Padahal dulu kita selalu kalau ditanya klubnya negara favoritnya apa? Kalau nggak Brazil, Italia. Brazil, Italia. Dua itu gitu kan. Ada Argentina. Iya, paling Argentina gitu Jadi kan. ini The next waktu itu setelah Maradona lah ya, Iya, kan. iya. Waktu itu zamannya kita Brazil, zamannya Ronaldo, terus Italia Roberto Baggio, Vieri Del Piero. apa yang salah kita? Gue juga nggak tahu ya. Padahal pelatih dia udah keren loh. Gattuso, ada Buffon di sana ya kan. Ada praktisi Berlusconi. semua Oh iya, mantan-mantan semua, iya, bro. mantan-mantan pemain jago semua. Iya. Tapi kenapa nggak bisa berdiri nih ya bola ya? Mau jatuh terus nih kayaknya. Yang lo pegangin. Oh yaudah. Jadi kenapa nggak bisa membuat Italia lolos Piala Dunia gitu kan? Itu yang gue heranin. Kayak Piala Dunia tanpa Italia itu kayak Kurang lengkap ya. kurang lengkap gitu. Nggak pakai garam. Sayur asemnya ya. Jadi 3 turnamen lo berturut-turut 98, 22, 2006 gitu. Kalau nggak lolos Piala Dunia, kayaknya lawan kita dulu deh kayaknya ya. Ada nomor teleponnya nggak? Juga ya. Kan nggak lolos tuh. Ya kan? Undang lewat timnas. Hmm, Ya kan? Iya kan? Pada ngelamun di negaranya. Nggak Ayo, ada. tanding Ya kan? aja. Ada aja sini main sini. Wah. Jadi Optimis nih kita bro. iya, kita nggak usah berkecil hati kita nggak lolos Piala Dunia. Bener. Italia aja Nah, nggak lolos. Iya. apalagi kita. Enggak, maksudnya kita jangan berkecil hati. Iya, jangan berkecil hati. Tapi kan optimisme itu akhirnya terbangun nih. Iya. Pelatih baru, John Hartman hebat, keren, bisa ngebentuk pemain kita. Tapi kayaknya ide bagus deh itu. ya kan? Ide bagus. Tinggal Italinya mau nggak gitu kan melawan kita. Mau kayaknya. Padahal ya punya sejarah panjang Italia Ya, di sepak ya. bola dan apalagi
Serie A-nya ya. Ya, betul. Serie A-nya punya klub-klub yang keren, yang bisa berbuat banyak di Liga Champions segala macam. Nah, kita harus contoh juga tuh. Kalau lu tadi tanya, kenapa Italia nggak lolos ya? Karena di liganya juga, bro. Itu sama aja tuh. Banyak pemain-pemain, pemain luar, bukan pemain Italinya. Pemain luar maksud, tapi kan mereka bukan Bukan. Maksud gue gini loh, kayak di klub-klub besar itu kan, itu pemain-pemain utamanya itu bukan pemain Italinya gitu kan. Jadi memang pemain dari negara-negara lain. Jadi salah satu faktor lah ya. Salah satu faktor ya. Jadinya pemain Italinya langsung mungkin kayak kurang dapat menit bermain gitu. Iya. Walaupun anomali sebetulnya kayak timnas kita berapa pemain abot naturalisasi justru kita sangat terbantu. Iya. Hari ini ya pemain dari naturalisasi. Tapi harus diperhatikan tuh regenerasinya tuh. Betul. Ya kan. Dari liga kita juga klub-klub di liga kita harus minimal gini deh. Gue tuh pengennya gitu ya. Seandainya klub apa punya striker 2, satunya harus dari Indonesia nih gitu. Kemarin ini nggak dapat info nggak? Apa tuh? Ketua PSSI dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kalau nggak salah ya, itu bekerja sama untuk membuat pertandingan level SMP dan SMA. Yang nantinya bakat-bakat yang ada, yang terlihat itu bisa diarahkan, disalurkan. Sebenarnya itu udah ada dulu kan namanya LPI ya. LPI. Liga Pelajar ya, Liga Pelajar. Sebenarnya dari situ juga bisa mencari bibit-bibit unggul gitu kan, ditarik terus di kita kan ada sekolah olahraga Ragunan tuh, ya kan, dari situ. Dan juga banyak juga pemain-pemain timnas kita jebolan dari Ragunan kan? Ya kan, Egy, Witan, kalau nggak salah dari Ragunan. Iya, emang bagus sih, bagus program-program kayak gitu. Dan kalau nggak salah Jepang, setengah pemain timnasnya itu dari mahasiswa, ya? Liga Mahasiswa. Iya kan? Makanya iya. Keren. Jadi keren. Pak Erik keren, programnya keren, ya kan. Nanti biar bisa bekerja sama dengan Kementerian tetap harus kita monitor, jangan sampai titipan. Iya, titipan itu yang jadi persoalan dari. Gua nggak ngomong itu loh. Kata lo tadi? Enggak ya. Yaudah gua. Jangan ada titipan ya, profesionalisme terjaga, sehingganya kita punya bibit-bibit itu yang memang ya sesuai gitu kualitasnya. Gue boleh bukan nyinyir ya, tapi boleh nyinyir juga nggak apa-apa. Gue ngelempar isu sedikit ya. Apa tuh? Ngelempar isu sedikit yang menurut apa sih? Menurut keyakinan gue gitu kan. Yang dari gue dapet itu bukan hanya titipan loh bro. Apa tuh? Sampai ada anak lu mau gue masukin apa? Kalau mau sekian. Berarti ada pesanan. Many. Many changer. Gue juga heran, masa iya sih manajemen klub sampai segitunya. Tapi gitu kan dulu, itu kan dulu. Oh dulu ya? Gak tahu kalau sekarang. Enggak lah. Sekarang kan sudah terbuka semua ya, apalagi zaman sosial media hari ini kan, netizen juga terus memantau. Akhirnya dibully kan? Masa pemain kayak gitu masuk line up gitu kan? Iya betul, kan? Kualitasnya kan terbukti kok nanti. Kalau misalkan nggak punya kualitas, ya kan terbukti di lapangan dia bermainnya juga ngaco, ya pasti kita akan. Jadi emang harus kita kontrol terus. Dan bener kata lu, mungkin klub sekarang udah profesional ya. Nggak mau lagi titip-titipan kayak gitu ya. Waktunya kita terbang. Atau kalau misalkan waktunya cocok? Nggak bisa lah. Nggak bisa. Kayak gitu masa semana. Oke, mungkin itu dulu ya. Oke, aja dari kita informasinya. Ya. Dan kayaknya ajang timnas ke depan nih banyak nih agendanya. Ya, ada ASEAN Hyundai ya. ASEAN Hyundai. AFF dulu, AFF ya. Dulu AFF. Itu Juni atau Juli gitu ya? 2026 bro. Ya. Itu yang terdekat itu home away. Gua sih optimis nih. Ayo dong nonton dong. Ayo dong. Pastinya Indonesia menjadi juara di kali ini. AFF. Nonton dong. Kamu ke GBK nonton. Yuk, ya kan? besok kan? Ya.
Belum ya? Iya. Pacarnya belum Masa kita channel sepak bola nggak pernah nonton. Ayo. Seru kok. Pastilah kita nonton. Ngasong juga kita di sana. Sekalian ya. Iya, biar balik modal. Oke, itu aja dari kita. Selain AFF kita ada ajang apa lagi? Kayaknya penuh juga deh di U17 19 kita juga. U17 Iya, 19 kita tuan ya. rumah di Sumatera Utara kalau nggak salah. Untuk AFF U19. AFF U19 ya. Iya. Makanya kita ikutin terus tuh BIB. Sama ya kan? Piala Asia tuh 2027 ya? Piala Asia nya. 2027 kita ya. Ya sebelum riset global lah 2030. Mudah-mudahan lah ya kita terhindar dari malapetaka itu. Kirain gua mudah-mudahan lah ya riset globalnya nggak maju gitu ya. Enggak ya? Terhindar dong bro. Oh iya. Ya kan biarin lah negara-negara lain kisru ya kan perang dan lain-lain. Ya kita tetap enggak berjalan biasa. Iya. BBM nggak naik. Iya, Harga pokok jangan naik. Iya betul. Terus apa lagi bro? Dampak positifnya. Ya. Mudah-mudahan kita kebagian gini nih. Yang tadinya orang-orang pengen berwisata, yang tadinya pengen kemana, terus di sana konflik nih gitu. Ya. Gue ke Indonesia aja deh yang aman. Lebih aman. Nah, ya itu mungkin dampak positif situ ya. Oke. Itu aja informasi dari kita kali ini. Terima kasih untuk terus pantengin channel kita BIB. Sukses selalu untuk kita semua dan salam BIB. Olahraga. Salam BIB bro. Iya udah. Aduh kan jatuh terus.